sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Adil Gatarino, baca kami kak saruga sehat kak dibata, tutunya tiap akalnya hidup. Saya awali dengan pantun. Bawa oleh-oleh untuk semua. Oleh-olehnya dari si Bulga. Tapi dari matanya gitu ya. Si Bulga. Salam sejahtera untuk semua. Saya berpantun untuk membuka acara. Menunggu pacar sedang menyelam, nunggunya di pinggir sungai Mengkiang. Jika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan riang. Horas! Menjua-jua! Jua-jua! Terima kasih. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara budaya kerabat. Sekali lagi, horas! Yang saya hormati anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sanggau hadir mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Kadi, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sanggau yang juga sebagai anggota atau penasihat tadi dari kerabat Kabupaten Sanggau, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kerabat Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Meiran Panggabean SMSI. Terima kasih Bapak sudah hadir di daerah kami Kabupaten Sanggau di daerah Nante. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau yang mungkin hadir, yang pastinya Pak Ting, mungkin ada juga Direktur RSUD MT Hajaman, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sanggau beserta jajaran, Ketua DOW Kabupaten Sanggau, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sanggau beserta jajaran, Ketua DPC Kerabat Sanggau beserta seluruh pengurus dan jajaran DPC atau DPD ya? DPD. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kapuas, hadir Pak Camat, mungkin ada yang mewakili Pak Kapolsek, Pak Bandramil. Yang saya hormati Ketua Paguyuban yang hadir di tempat ini, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi ada dari Jawa sepertinya, ada dari Lampung Mora dan lain-lainnya, mungkin KPM juga. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, mohon maaf tidak bisa saya sapa dan saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tentunya sebagai umat beragama, wajib bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa ketika kita bisa membuka mata dan bangun dari titik pagi hari, dan kita hari ini saat ini pun bisa menjalankan aktivitas kita dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kita juga harus bersyukur karena kita berkumpul di sini datang dari berbagai tempat. Ada yang dari provinsi, dari Pak Ketua DPP Kerabat, pasti ada juga dari pengurus kecamatan. Oh iya, yang saya hormati Ketua DPD ya kalau Kabupaten DPD pengurus kerabat beserta jajaran yang barusan tadi kita dudukkan bersama. Kita mengetahui bahwa negara kita, Republik Indonesia, belum menjadi negara maju. Saat ini kita baru mau mempersiapkan, kita akan nyongsong menyambut, kita akan menjadi negara maju pada tahun 2045 sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DPD Kerabat Batak Provinsi. Nah, oleh karenanya kita tidak berkecil hati
Bahkan kita harus bangga karena walaupun kita belum menjadi negara yang maju, tetapi kita menjadi mungkin satu-satunya negara yang besar di dunia ini. Karena kita terdiri dari berbagai macam suku, dari Pulau Miangas sampai ke pulau, dari Merauke sampai ke, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita terdiri dari ribuan pulau, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Tentunya ini anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang harus kita syukuri dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Dari ratusan suku yang ada di Indonesia, hampir sebagian besar ada di Kabupaten Sanggau. Hampir sebagian besar ada di Kabupaten Sanggau. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kita di Kabupaten Sanggau juga menyebut diri kita adalah sekolah miniatur Indonesia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu menjadi komitmen dari pemerintah Kabupaten Sanggau karena miniatur Indonesia, maka komitmen kami untuk menjaga kerukunan antar suku, keharmonisan antar agama. Oleh karena itu, sebagai wujud nyata dari apa yang saya sampaikan, bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau akan membina seluruh etnis, seluruh agama yang ada di Kabupaten Sanggau. Maka saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau sudah menaungi, memfasilitasi ada 9 paguyuban. Ada 9 paguyuban yang juga berarti ada 9 etnis yang dinaungi dan difasilitasi berupa anggaran. Nah, termasuk salah satunya pada hari ini kita menyiapkan anggaran Bali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, semoga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau ini untuk memelihara kerukunan, memelihara toleransi betul-betul bisa kita wujudkan. Dan itu bukan hanya kata kosong. Kita barusan melaksanakan pesta demokrasi pada tahun ini 2 kali, dan itu tidak terjadi apa-apa. Seperti tidak ada persaingan politik, seperti tidak ada konsentrasi yang begitu harusnya hangat dan panas. Selesai pilkada, maka suasana keharmonisan, suasana damai itu terjadi di Kabupaten Sanggau. Nah, ini saya melihat suasana kebatinan di antara etnis yang ada di Kabupaten Sanggau sama, yaitu ingin hidup berdampingan, ingin hidup damai, dan ingin hidup harmonis. Oleh karenanya saya berharap kepada pengurus kerabat DPD yang baru dilantik tadi bisa terus menjaga keharmonisan dan keamanan, kedamaian di Kabupaten Sanggau yang kita cintai ini. Tadi disinggung oleh Ketua DPP mengenai peran orang Batak yang ada di Sanggau. Yang saya ketahui ada 2 orang suku Batak yang menjadi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Sanggau, yaitu Pak Ginting selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Pak Dr. Roy Maibaro selaku Direktur RSUD Kesehatan. Ini wujud nyata bahwa masyarakat Batak sudah berkontribusi untuk Kabupaten Sanggau secara keseluruhan, tidak mengkosongkan yang sampai ke DPP. Wujud nyata. Oleh karenanya harus bangga juga nih masyarakat Batak. Ada 2 eselon 2 di Kabupaten Sanggau, harus didukung, karena dengan mendukung beliau berdua berarti juga mendukung apa yang dikerjakan, apa yang menjadi kontribusi beliau berdua, khususnya di bidang kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi kepada pengurus DPP Kerabat Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mengayomi, menaungi, dan mengakomodir masyarakat Batak yang ada di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tadi disebutkan bahwa ada 2 kabupaten ya Pak, Landak dan Sanggau. Nah, terima kasih teman-teman kerabat Sanggau yang sudah berjalan berapa periode ini Pak ini?
ini bukan hal baru. Dan saya berharap salah satu paguyuban yang ada di Kabupaten Sanggau, yaitu paguyuban Batak, yang pertama adalah selalu mengakomodir masyarakat Batak yang ada di Kabupaten Sanggau. Betul-betul diayomi agar betul-betul bersatu, sehingga dengan persatuan itu bisa hidup berdampingan, kemudiannya dengan etnis lainnya bisa menjadi motor penggerak bagi pembangunan Kabupaten Sanggau, bisa menjadi mitra pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka membangun dan memajukan Kabupaten Sanggau yang kita cintai ini. Nah, tentunya apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah sejalan dengan brand image, 7 brand image Kabupaten Sanggau yang secara khusus adalah Sanggau berbudaya dan beriman. Oleh karenanya, mari kita betul-betul mewujudkan Sanggau yang berbudaya dan beriman. Nah, tentunya saya sebagai PJ Bupati adalah sementara bertugas di sini. Mulai dari 19 Februari 2024 kemarin, nanti akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2025. Saya selalu berkomitmen untuk menggandeng semua etnis, semua paguyuban yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan terakhir nanti akan ada pagelaran yang akan digelar oleh saudara-saudara kita dari paguyuban Pasundan, Jawa Barat, Sunda. Itu yang terakhir kalau tidak salah ya Pak Kadis. Oh, masih ada Pelabuhan Moral. Yang terakhir sekali Pelabuhan Moral. Nah, ini mencerminkan suasana kebatinan yang betul-betul mencerminkan kedamaian, keharmonisan, persaudaraan, sehingga membuat Sanggau ini damai dan nyaman kita tempati. Nah, tentunya saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau, dan terkhusus juga hari ini perkumpulan kerabat yang sudah mensukseskan pilkada yang kita laksanakan pada tanggal 27 November kemarin. Nah, tentunya tanpa partisipasi kita untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat dan calon bupati dan wakil bupati Sanggau, maka tidak akan ada yang namanya calon menjadi definitif. Saya yakin kita semua kemarin menyalurkan hak konstitusi kita, aspirasi kita dengan baik. Walaupun tingkat partisipasi pemilih dari pilpres ke pilkada sangat menurun, tapi dengan adanya kondusivitas yang terjadi, ini menunjukkan bahwa Sanggau aman dan nyaman kita tempati. Dan salah satu peran yang penting adalah dari paguyuban dan etnis yang ada di Kabupaten Sanggau, tidak terkecuali dari perkumpulan kerabat yang ada di Kabupaten Sanggau. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian yang perlu saya sampaikan beberapa hal. Kemudian dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pagelaran seni dan budaya Batak saya nyatakan secara resmi dibuka. Jika ada kerja nantinya dalam kegiatan ini, saya mohon untuk munculkanlah ide-ide yang brilian, ide-ide yang baik sebagaimana tadi diharapkan dari Ketua DPD Gerakan Provinsi Kalimantan Barat. Karena ini momen yang penting, fundamental, mengingat kita baru akan memiliki pemimpin kepada Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 5 tahun ke depan. Momen ini penting ketika ada rekomendasi yang akan diberikan oleh teman-teman paguyuban khususnya kerabat yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Saya akan akhiri lagi dengan pantun. Berangkat kerja, jangan sampai telat. Nah, ini ingat nih Pak Ginting nih, kawan-kawan yang pemerintah daerah terutama nih, berangkat kerja jangan sampai telat. Kalau telat tidak bisa ikut upacara.
Hormatilah adat istiadat, dengan itu budaya terpelihara. Pergi sekolah naik sepeda, jangan lupa pakai sepatu. Walau beragam budaya kita, tetap bersatu sepanjang waktu. Saya kali lupa, saya juga akan mengingatkan sedikit bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh paguyuban semua yang ada di Kabupaten Sanggau ini sebetulnya bentuk penghargaan kita dan terima kasih kita kepada nenek moyang kita, para pendahulu kita yang dulu. Mereka begitu bijaksana membuat satu tradisi budaya yang berasal dari kearifan lokal, sehingga dengan bangganya kita sebagai generasi penerus mereka melestarikan, merevitalisasi budaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Oleh karenanya, mari kita jaga terus, kita lestarikan, kita revitalisasi agar tidak putus di zaman kita, tapi bisa kita teruskan kepada generasi-generasi budaya yang akan datang. Demikian, mohon maaf jika ada yang kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Horas! Menjua-jua! Menjua-jua! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Shalom. Karino Bandara Mika Sarugaba. Sehat Kadiwata. Tutur.